Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan berdiskusi terkait materi modul yang beranggotakan saya Artijo Nawalisa Fatma dengan NPM 2310056. Selanjutnya ada Yuda Utama dengan NPM 2310011. Hikmah Fitriani dengan NPM 2310002 dan Nismaya Sari Latifah dengan NPM 2310003. Nilai mutlak atau modulus pengetahuan atau pendapat pada bilangan kompleks. Definisi modulus. Modulus adalah nilai mutlak Z sama dengan X plus Y didefinisikan sebagai bilangan real non-negatif akar X kuadrat plus Y kuadrat dan itu sebagai modulus Z sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berikut gambar dari modulus. Secara geometri, mutlak Z menyatakan jarak antara titik X plus, Y dan titik asal. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Jarak antara Z1 dan Z2 didefinisikan dengan mutlak Z1 dikurangi Z2 sama dengan akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Selanjutnya persamaan Z min Z0, mutlak Z min Z0 sama dengan R. Menyatakan bilangan kompleks Z yang bersesuaian dengan titik-titik pada lingkaran dengan pusat Z0 dan jari-jari R. Misal, Z sama dengan X plus Y sama dengan, X, Y, elemen bilangan real, dan I kuadrat sama dengan min 1. Modulus dari Z dinyatakan sebagai mutlak Z dan didefinisikan sebagai mutlak Z sama dengan mutlak X plus Y sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Contoh 1. Jika Z sama dengan 5 plus 5I, maka mutlak Z sama dengan mutlak 5 plus 5I sama dengan akar 5 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 5 akar 2. Sebagai modulus 5 plus 5I adalah 5 akar 2. Selanjutnya ada sekawan pada bilangan kompleks. Definisi dalam kotak sekawan adalah bilangan kotak sekawan dari Z sama X tambah Y didefinisikan sebagai graf kompleks vektor sampel X kurangi Y. Secara geometri, bilangan kompleks skala vektor sampel X min Y dinyatakan dari titik X min Y dan pangkat kejauhan titik X Y terhadap sumbu real. Selanjutnya ini adalah gambar dari sekawan bilangan kompleks. Dari gambar lihat ini menunjukkan bilangan kompleks Z sama X tambah Y adalah sebar sampai X min Y, di mana untuk garisnya tidak lain adalah konsentrasi Z terhadap sumbu Z. Untuk contoh yang kedua, yang A, mutlak 3 kurangi 4I sama dengan, untuk soal ini kita menghitung modulus dari bilangan kompleks tersebut yang merupakan jarak dari titik asal ke titik 3,4 di bidang kompleks dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, mutlak 3 kurangi 4I sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah negatif 4 pangkat 2 sama dengan akar 25, dan akar dari 25 adalah 5. Yang B, mutlak Z tambah 3 kurangi 3I sama dengan mewakili sebuah lingkaran di bidang kompleks. Dari sini kita bisa melihat bahwa pusat lingkaran Z0 sama dengan min 3,3 dan jari-jari lingkaran adalah 2. Yang C, jika kita memiliki bilangan kompleks Z sama dengan 3 kurangi 4I, maka konjugat dari bilangan kompleks tersebut adalah Z sama dengan 3 tambah 4I.
Selanjutnya, sifat modulus dan bilangan kompleks sekawan. Yang A, sifat yang A menyatakan bahwa perkalian dua bilangan kompleks dan itu bersifat komutatif, yaitu mutlak Z1 kali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Ini menunjukkan bahwa modulus dari hasil kali dua bilangan kompleks sama dengan hasil kali modulus masing-masing bilangan kompleks. Untuk sifat yang kedua, itu menyatakan bahwa modulus hasil dari hasil bagi dua bilangan kompleks itu dapat dinyatakan mutlak Z1 dibagi Z2 sama dengan mutlak Z1 dibagi Z2. Ini artinya modulus dari hasil bagi bilangan kompleks sama dengan hasil bagi modulusnya. Untuk sifat yang ketiga, ini menunjukkan bahwa modulus dari bilangan kompleks Z sama dengan modulus dari bilangan kompleks sekawannya, yaitu mutlak Z, konjugatnya yaitu mutlak Z. Untuk sifat yang keempat, itu menyatakan bahwa modulus dari suatu bilangan kompleks adalah bilangan real positif, yaitu Z lebih dari sama dengan 0. Untuk sifat yang kelima, yaitu mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan Z1, mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Sifat ini menyatakan bahwa modulus dari jumlah dua bilangan kompleks tidak lebih besar dari jumlah modulus masing-masing. Sifat yang keenam, yaitu mutlak Z1 dikurangi Z2 itu lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi mutlak Z2. Ini menunjukkan bahwa modulus dari selisih dua bilangan kompleks lebih besar atau sama dengan selisih modulusnya. Menyatakan sama dengan kuadrat modulus bilangan kompleks tersebut. Sifatnya yaitu akar Z pangkat 2 sama dengan mutlak Z pangkat 2 sama dengan mutlak Z pangkat 2. Untuk sifat yang ke-10, menunjukkan hubungan antara jumlah dan selisih dua bilangan kompleks. Sifatnya yaitu mutlak Z1 ditambah Z2 lebih dari sama dengan mutlak Z1 dikurangi Z2. Untuk sifat yang terakhir, itu menyatakan batas modulus dari jumlah dua bilangan kompleks, yaitu mutlak Z1 tambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah Z2. Untuk contoh yang ketiga, akan dibuktikan mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Buktinya, misal Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Maka mutlak Z1 sama dengan mutlak X1 plus Y1 sama dengan akar dari X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Sedangkan untuk Z, mutlak Z2 sama dengan mutlak X2 ditambah Y2 sama dengan akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Sehingga jika kita substitusikan mutlak Z1 ditambah mutlak Z1 ditambah Z2 sama dengan mutlak X1 ditambah Y1 ditambah X2 ditambah Y2. Sehingga didapat X1 mutlak X1 tambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2 dikalikan dengan I sama dengan akar dari X1 pangkat 2 ditambah 2X1 X2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah 2Y1 Y2 ditambah Y2 pangkat 2 sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah 2X1 kali X2 ditambah 2Y1 ditambah Y2
2Y1 dikali Y2. Dan akan dibuktikan bahwa mutlak Z1 tambah Z2 itu kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2, yaitu akar dari tadi kan mutlak Z1 tambah Z2 kan hasilnya adalah akar X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 tambah Y2 pangkat 2 ditambah 2 kali X1 kali X2 ditambah 2 Y1 kali Y2 kurang dari tadi Z1 nya mutlak Z1 nya yaitu akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah dengan mutlak Z2 nya dapat ditulis dengan akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, sehingga akarnya menghilang atau menghilang dengan yang sisi luas kanan, yaitu X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah 2X1 kali X2 ditambah Y2Y1 dikali Y2 kurang dari sama dengan X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah 2 akar X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 lalu dikali dengan X akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 tambah Y2 pangkat 2, sehingga 2 dikali X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 yaitu kurang dari sama dengan 2 dikali X1 pangkat 2 2 dikali akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikali dengan akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, sehingga mendapatkan X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 kurang dari sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikali akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, sehingga X1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 ditambah 2X1 dikali Y1 dikali X2 dikali Y2 ditambah Y1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 kurang dari sama dengan X1 pangkat 2 X2 pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2 dikali Y2 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dan dikali Y2 pangkat 2, sehingga mendapatkan 2X1 dikali Y1 dikali X2 dikali Y2 kurang dari sama dengan X1 pangkat 2 Y2 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2, sehingga X1 pangkat 2 Y1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 dikurangi 2 X1 Y1 X dikali X2 Y2 lebih dari sama dengan 0, dan hasilnya X1 kali Y2 dikurangi Y1 kali X2 di akar dipangkatkan 2 lebih dari sama dengan 0. Bentuk tersebut memenuhi. Jadi terbukti bahwa Z1 mutlak Z1 tambah Z2 kurang dari sama dengan Z1 mutlak Z1 tambah mutlak Z2 sebelumnya. Ini kan segini, terus jadi akar pangkat. Ini kan jadi kayak rumus Pitagoras kan. Z1 dan Z2 juga rumus Pitagoras. Terus kita masukkan kan, mesti masuk ke ting ting ting. Terus I-nya dikeluarin. Nah, mutlaknya diganti mutlaknya ganti akar kan. Nah, ini gak bisa jadi ini kan berarti B caranya. Hik B caranya hik. Kok sama mana ya hik? Aku tidak paham. Aku nanya. Aku hanya membaca tapi aku belum Aku yang nanya. Cek coba. Kayaknya pakai definisi yang awal tadi itu yang aku bacain slide. Slide awal tadi. Manado. Iya. Coba kembali ke slide ini. Iya. Maksudnya kan mutlaknya kan diganti akar dan dipangkat di akar kan, mutlak jadi akar kan.
Jadi kalau mutlak dikali akar, kembali lagi ke slide yang tadi, Hik. Hop. Nah, aduh, panggilan akan berakhir dalam 15 menit. Suara ya. Kan mutlak Z1 terus sama dengan X1 plus Y 1 sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Yang tadi dari awal dibacain itu. Nah ya itu kan dapatnya dari situ. Yang ku pertanyain yang ini loh, yang mutlak X1 tambah X2 ini kan tambah ini ditambah Y1 ditambah Y2, terus kan I nya kan dikeluarin nih. Nah I nya dikeluarin, terus pindah kok jadi akar X1 pangkat 2 ditambah 2X1 2. Oh ya, terus ini nih di ini pangkat 2 ya, jadi men ya. Oh mungkin caranya yang tadi Itu sih. harusnya pangkat 2 sih. Kan berarti kan nek misalnya mutlaknya dihilangkan, Itu yang X1 kayak pangkat 2 tambah 2I XI tambah X2 Kalau X2 mutlaknya dihilangkan berarti dikalikan atau gimana? dipangkatkan 2 sama ada akarnya. Oh, gitu. dipangkatkan Oke. 2 sama Wah, dekatnya. kayak gini. Nah iya berarti kita dipangkatkan 2 kan, berarti kan nek misalnya sing Iya. X1 ini kan berarti nanti akar, yaitu artinya X1 ditambah X2 itu diakar kesek ta pangkat 2 ditambah Pangkat 2 Y1 ditambah Y2 itu kan dipangkatkan 2, terus I dipangkatkan nya kan 2 juga pangkat 2 rek sih. ditambahin akar juga. Iya tambah akar. I nya itu pangkat 2 kan awalan jero mutlak toh, nih mutlak kan terus kan dikeluar gitu. Apa mungkin I-nya kuwi karena mutlak kan nggak ada negatif, berarti Satu 1, gitu. berarti 1 toh. Setelah itu kan dipangkatkan 2 ya, dipangkatkan 2 kan berarti X1 berarti akar X1 pangkat 2 ditambah dikali 2 pangkat 2. Oke, aku paham dari situ. Saya ngosok ya, hik Y1 pangkat 2 tambah 2Y1 Y2 tambah Y2 pangkat 2 kan gini wes. Terus iki cuma dipindah tempat atau X1 sampai X2 1 1 2 2 1 2. Oke, berarti kan iki X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah 2X1 dikali X2 ditambah 2Y1 Y2. Oke, lanjut he sebelah he. Terus akan dibuktikan bahwa itu. Nah, yang tadi Dua ini ini. dijadikan menjadi ini. Berarti awalnya kan ini ya. Itu sama dengan X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 2 tambah X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 tambah 2X1 X2 ditambah Y1 2Y1 Y2 kan gini nih. Terus kan yang sebelahnya kan kurang dari sama dengan kan itu ambil dari yang awalnya ya. Awalnya tadi ya, Duanya dari mana ya, Mbak? Dua akar
X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2. Nah, aku kurang nemu. X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 tambah akar. Nah, ini kan kok bisa akar ya? Aku juga nggak paham. 2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Nah, sing iki kan akarnya sebelah kene kan sebelah kiri hilang. Kok iso hilang? Maksudnya kayak suara anak. Diapake apakah dikali dipangkatkan 2 sehingga ora ya? Pangkatkan 2. Kan aku paham duanya udah dari mana. Kok tiba-tiba ininya hilang? Nah, Yang jadi ya ini tadi ya, apa? yang ini akarnya Yang dalam kurung. akarnya dipindah menjadikan Yang dalam yang kurung. sebelah ruas kanan dipangkatkan 2 setel, jadi menghasilkan ini menghasilkan X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 tambah 2 kali akar. Terus setelah itu, nah, yang ruas kanan dan ruas kiri ini dikurangi, jadi yang sama dikurangi, yaitu X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 itu dicoret dengan ruas kiri, yaitu X1 pangkat 2 dan Y1 pangkat 2, dan ruas kanan pun yang X2 pangkat 2 dan juga ditambah Y2 pangkat 2 dihapus juga dengan ruas kiri, yaitu X2 pangkat 2 Y2 pangkat 2. Nah, terus sehingga cuma menghasilkan 2 kali X1 X2 tambah Y1 Y2 kurang dari sama dengan 2 akar X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 dikali akar X2 pangkat 2 tambah Y2 pangkat 2. Nah, terus sehingga ini dibagikan 2 bagi 2 kan 1 nih, jadi 2-nya menghilang. Setelah 2-nya menghilang, nah ini sama-sama ini juga sebelah kiri akarnya hilang karena dipangkatkan 2, sama-sama dipangkatkan 2 sehingga akarnya sebelah kiri menghilang sehingga jadi perkalian, dan juga sebelah kanan dipangkatkan 2 sehingga menghasilkan X1 pangkat 2 X2 pangkat 2 ditambah 2 X1 kali Y1 kali X2 kali Y2 tambah Y1 pangkat 2 sama Y2 pangkat 2 kurang dari sama dengan hasilnya X1 pangkat 2 kali X2 pangkat 2 tambah X1 pangkat 2 kali Y2 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 dikali X2 pangkat 2 dan ditambah Y1 pangkat 2 dan Y2 pangkat 2. Nah, terus yang sama-sama ini dikurangkan, dicoret ya, yang X sama X, Y sama Y dicoret, yang ruas kiri dan ruas kanan kan sama Tandanya tuh dijalin kenapa? dicoret sehingga apanya? Itu kan tandanya awalnya kurang dari sama dengan, dibalik dari jadi lebih dari. Itu yang Nah kan, lah terus kan ini kan buatnya diubah itu apanya? Apa kata pindah atau apa? ya karena pindah ruas. Ini kan pindah ruas itu kayak jadinya tuh. Karena Sehingga pindah kan ruas. 2x1 Y1 kali X2 Y2 kurang dari X1 pangkat 2 Y2 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 X2 pangkat 2. Terus pindah ruas nih. Terus ini dipindah jadinya sebelah sini 0 sehingga ini lebih banyak, yaitu X1 pangkat 2 Y1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 X2 pangkat 2 dikurangi 2x1 Y1 kali X2 Y2 sehingga mendapatkan X1 Y2 kurang Y1 X2 pangkat 2 sehingga terbukti deh kalau yang mutlak Z1 ditambah Z2 itu lebih besar daripada mutlak X1 ditambah X2 mutlak Z1 tambah Z2. Seperti itu. Alhamdulillah sudah paham. Oke? Gitu ya, jadi ya. Terus Z0 itu titik pusatnya kan? hah? Titik pusat. Ya emang soalnya gini tuh. Z0 kan titik pusatnya, terus di apa 3,3 itu X, Y dan jari-jari sama dengan 2.
berarti diibaratkan 0 z-nya, sehingga mutlak x min mutlak 3 kurangi 3i sama dengan 2. Mana jadi mutlak? Kalau mutlak kan menjadi akar 2, pangkat 2 ya, dipangkatkan 2 ya. Oke, gitu berarti ya. Sekian diskusi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.